asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk belajar, meningkatkan kualitas diri, agar kita bisa berkiprah dan meninggalkan jejak-jejak amal soleh, amal jariah kepada generasi kaum muslimin berikutnya, di mana umat ini sangat haus akan kebutuhan ilmu, utamanya ilmu diniyah, pun demikian dengan ilmu dunia ini. Karena dengan kedua ilmu itulah umat Islam, kaum muslimin diangkat Allah SWT beberapa derajat. Mudah-mudahan kita semua merupakan sebagian dan punya andil terhadap amal jama'i, yaitu mencerdaskan generasi kaum muslimin, dan merupakan catatan tersendiri di sisi Allah SWT kelak tatkala kita dihadapkan, dihisab di mizan Allah SWT yang maha adil. Semoga Allah SWT menerima amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan yang ke-15 ini sebagai pertemuan terakhir sebelum UAS, kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan aplikasi software SPSS untuk pengujian normalitas data atau berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji komparasi dan uji korelasi. Baik, sebelumnya kita absensi dulu, mahasiswa sekalian. Lestari Puji. Hadirah. Okti Aulia. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Ya, sambil kalian nyiapin program SOS-nya dengan menggunakan data yang ada, yang sudah saya kirim itu. Silakan di-input data tersebut. Hadir Ustaz. Ya. Abida Romada. Hadirah Ustaz. Gifar. Gifar ada? Nggak ada. Brilian. Tidak ada. Harisatun. Hadirah Ustaz. Atika. Hadirah Ustaz. Siapa? Berlian hadirah. Berlian. Iya. Ya baik. Atika Roma. Atika hadirah Ustaz. Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Siti Saida. Hadirah Ustaz. Nurain Wison. Hadirah Ustaz. Tinggal di mana ini Nurain Wison? Di Gorontalo Ustaz. Oh, Masya Allah, Gorontalo ya. Nggak banjir ya sana? Alhamdulillah tidak Ustaz. Alhamdulillah, yes. Baik, Atkia. Hadirah Ustaz. Oh, sinyalnya putus-putus. Tinggal di mana Hadirah nih? Ustaz.
Ahya, Hadir Ustaz. Sapri, Hadir Ustaz. Fajar Yasin, tidak ada. Sofi, Hadir Ustaz. dia nggak ada. Anasma Fauzan, Hadir Ustaz. Siti Teguh, Hadir Ustaz. Najma, Hadir Ustaz. Nurul, Hadir Ustaz. ada. Didik, tidak ada. Imran, Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman, Hadir. Zahroh, Hadir. ya baik. Ada berapa? 3 orang. Gifar ada nggak? Nggak ada. Baik, mas sekalian, siapa yang mau nyoba? Di share screen, nanti kita tuntun bareng-bareng. Sama untuk uji normalitas data. Siapa yang mau nyoba? Ada? Coba, Ana boleh Ustaz. silakan siapa nih? Abidah Ustaz. Ya, silakan. Di share screen-nya. Apakah sudah terlihat Ustaz? Nah, udah. Ya, silakan input data dulu. Atur data dulu. Datanya mana? Datanya dari yang mana Ustaz? Yang uji normalitas? Mana yang uji normalitas? Yang ini Ustaz. Yang Ya, tabel itu. gender. Ya, ya. Di copy paste saja bisa gak Ustaz? Coba di copy paste. Yang itu, yang prestasi belajarnya itu. Oh, prestasinya aja. Iya. Karena kan normalitas itu ya. Ya normalitas ya. Sebelumnya kamu atur dulu. Atur variabel view-nya, ya. Atur dulu name-nya prestasi. Tadi apa? Prestasi ya. Prestasi belajar. Prestasi belajar. Baik, ya. Enter. Nah, sudah otomatis sudah numerik. Oke, measure-nya. Labelnya. Desimalnya. Ya. Itu. Ya. Terus desimalnya desimal. Nah, ya dinolkan. Nah, ya oke. Berarti ini SPSS sudah siap untuk kita input data. Nah, kita tinggal melakukan input data. Pindah ke data view. Nah, tadi data yang sudah ada kita kopas saja di situ. Nah, itu.
itu yang data ke-11 itu salah itu. Nah, 66 itu. Ini 66 jadinya Ustaz. Iya, 66 itu keliru ketiknya itu. Langsung aja ketik 66 itu. Nah, ada. Dicek sampai ke bawah. Di posisinya coba diposisikan tengah angkanya itu. Ya, berarti lines. Ya, betul, center. Nah, ya kan, dah. Sekarang kita ingin melihat data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, maka langkah pertama untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak, jadi kita ingin membuktikan apakah data prestasi belajar ini berdistribusi normal. Ya. Nah, lakukan langkah yang pertama apa? Klik. Kita akan menguji ini data berdistribusi normal atau tidak. Jadi langkah pertama untuk mengujinya, pertama kita buat hipotesisnya dulu. Coba lihat di Nah ya, hipotesisnya. Langkah pertama adalah melakukan hipotesis. Nah, normalitas data. Jadi bukan ini datanya apa? Bukan ini. Coba yang data yang normalitas, langkah-langkah normalitas data. Berarti bukan ini. Uji normalitas. Oh, ini uji korelasi kalau yang Abidaroma tampilkan ini. Oh, berarti datanya beda Ustaz. Ya, Bukan di Wonder iya. ini. Nah, kamu cari yang data uji normalitas itulah yang sudah saya share. Sudah belum? Saya sudah pernah nge-share di grup itu. Untuk normalitas data langkah-langkahnya. Sebelum komparasi. Nah ini, yang tanggal 28 itu. Langkah-langkah uji normalitas data. 28 Oktober. Coba dilihat itu. Yang di file ini bukan Ustaz? Ya, bukan di file. Jadi kau buka di grup statistika pendidikan, tanggal 28 Oktober. Dibuka, Abidaroma. 28 Oktober. 28 Oktober. Uji normalitas data. Nah itu, uji normal. Nah itu kok buka itu. Nah, langkah pertama adalah membuat hipotesis. Tadi mana? Itu datanya diganti itu. Abida. Data yang kau masukkan pakai yang itu. Nah, pakai data itu. Sama enggak? Sama Nah, kayaknya Ustaz. ya coba dicek. Sama. Sama. Oh ya dah. Nah, berarti yang prestasi belajar diganti apa itu tadi bunyinya? Kinerja kalau nggak salah. Ya, kinerja. Ya, kinerja guru Ganti, gitu ya. Ustaz. Ya, ganti kinerja guru. Nah, kinerja guru. Langsung aja. Nah, di blok kemudian langsung akan terrevisi sendiri. Nah, dah. Kembali yang tadi, yang langkah-langkah uji normalitas. Nah, cara mengerjakannya, maksud sekalian, setiap kita menguji, baik nanti uji normalitas, uji korelasi, atau uji komparasi, nah, langkah yang pertama adalah kita membuat hipotesis. Nah,
di mana hipotesis nol itu bunyinya ada kata tidak. Nah, karena ini uji normalitas, maka hipotesis nolnya dibunyikan data tidak berdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatifnya kebalikan dari hipotesis nolnya. Maka bunyi dari hipotesis alternatif adalah data berdistribusi normal. Jadi langkah pertama adalah membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah ada kata tidaknya. Nah, alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Ya. Jadi nanti kamu ngerjakan misalnya dalam ujian UAS ada perintah lakukan uji normalitas data. Nah, kamu lakukan langkah-langkah seperti contoh itu. Pertama adalah membuat hipotesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Setelah itu, ya, langkah yang kedua adalah membuat kriteria pengambilan keputusan. Mana yang hipotesis nolnya bagaimana, hipotesis alternatifnya bagaimana. Ya. Untuk membuat kriteria pengambilan keputusan, ini sudah ketentuannya demikian, yaitu jika ya, H0 itu ditolak jika signifikannya ya, lebih besar daripada 0,05. Nah, ya. Atau kebalikannya, karena H0 kan lawan dari HA, ya. Karena H0 di situ punya ditolak, maka berarti HA-nya adalah diterima. Nah, jikanya kebalikan dari jika dari H0. H0 jikanya adalah lebih besar daripada 0,05. Jika H0 ditolak. Maka alternatifnya adalah jikanya lebih kecil daripada 0,05. Ya. Sudah. Terus langkah berikutnya, langkah ketiga, nah, baru kita mencari nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansi untuk mencari nilai signifikansi adalah dengan menggunakan program SPSS. Nah, maka langkah pertama kita masukkan data tersebut di program SPSS. Tadi Abhidharma sudah masukkan toh? Coba kembali ke SPSS. Nah, ini sudah kita masukkan. Data setelah masuk program SPSS, ini adalah kita akan mencari nilai signifikannya dengan cara bantuan program SPSS. Terus bagaimana langkah mencari nilai signifikansi setelah data masuk ke program SPSS ini? Nah, kalau lihat langkah pertama tadi keyword-nya. Nah, langkah pertama itu apa? Dibaca, Abida. Yang pertama, input data tersebut dalam sistem SPSS, kemudian analyze. Nah, coba klik analyze. Klik analyze. Udah nggak? Langsung klik analyze aja, nggak usah Oh, berarti di-blok. nggak perlu di-blok ya, Ustaz? Nggak usah langsung. Klik analyze. Terus, setelah analyze apa? Klik descriptive statistic. Nah, terus script, klik lanjutkan. Mana? Terus, lihat lagi. Oke. Kemudian klik explore. Nah,
klik ekspor. Silakan diketik, diikuti langkah tersebut. Klik ekspor. Nah, terus Kemudian pindahkan kinerja ke kotak dependent list. dah. Klik. Nah, terus Kemudian klik plot. nah, klik plot. Mana plotnya itu? Yang di bawah apa yang di atas, Ustaz? Nah, itu yang dicari tulisan plot itu. Oh, dua-duanya berarti. Nah, itu aja klik. Nah, yang di kanan atas itu. Yang di ini Kanan tetap atas. di bot. Yang di ini tetap di bot, Ustaz. Enggak, pakai yang plot yang kanan. Yang kanan itu. Klik gitu. Nah, udah. Terus Kemudian berikutnya. contreng normality plot with test. Nah, kamu contreng. Mana itu normality plot with test. Nah, terus Klik continue. nah, klik continue. Kemudian klik OK. Oke. Nah, terus itu kan banyak data. Kamu lihat langkah berikutnya. Kemudian pilih tabel test of normality dengan tampilan seperti di bawah ini. Nah, mana? Kau lihat tadi di SPS-nya. Nah, mana tabelnya yang dipilih? Ada enggak? Yang ini, Ustaz. Nah, itu. Setelah itu, kembali. Nah, Kemudian lihat nilai SIG. Ada dua pilihan nah, dengan ketentuan pengambilan nilai SIG. Jika nah, banyaknya data lebih dari 50, maka yang dipilih pada Kolmogorov-Smirnov. nah, kamu lihat datanya Pak ada berapa? Data kinerja guru tadi. Yang ini, Ustaz. Saya tanya, datanya ada berapa? Datanya Banyaknya data. ada Di situ ada itu. Banyaknya dua. data kan ada itu. N itu banyaknya data. Yang musik ini, Ustaz. Apa yang ini? Enggak. Tadi kan nilai normalitasnya ada dua pada tabel test of normality, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ya. Nah, nilai signifikannya kan ada dua tuh. Mm-mm. Ada tabel menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Kita milih Kolmogorov-Smirnov jika datanya lebih dari 50. Nah, maka kita akan milih nilai signifikansi yang Kolmogorov-Smirnov. Tetapi jika datanya lebih kecil dari 50, maka yang dipilih adalah Shapiro-Wilk. Kamu lihat itu datanya, N-nya berapa? Banyaknya N. 89 ya, Ustaz. Bukan banyaknya N. N itu banyaknya data. Ada di mana itu, Ustaz? Itu tadi di tabel atau SPSS itu. Mana SPS-nya kamu lihat? Tadi yang variable view data. Nah, itu banyaknya data berapa itu? Ada 32. 32. 32. Berarti banyak data kan 32. Nah, itu kamu lihat catatannya tadi. Jika datanya lebih dari 50, maka pakainya apa? Jika datanya kecil dari 50, pakainya apa? Di langkah-langkah uji normality. Jika Nah, banyaknya itu. data lebih dari 50, maka yang dipilih pada Kolmogorov-Smirnov. Jika Minov. banyaknya data kurang dari Nah, 50, maka dipilih pada Shapiro-Wilk.
Nah, sekarang saya tanya, datanya tadi banyak berapa? 32. Nah, 32 berarti yang dipakai Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Nah, berarti kita menggunakan nilai signifikansi yang pada label Shapiro-Wilk. Nilainya berapa? 0, 0,128. nah, udah berarti nilainya 0,129. Kamu kembali ke itu, ke langkah-langkah tadi. Nah, nilainya berapa? Shapiro-Wilknya 1, atau 0, berapa tadi? 1,128 yang di sini. Mana? 0,128. Nah, 0,128. Kamu tulis di situ. Di langkah Shapiro-Wilk tadi, di langkah-langkah tadi. Yang di sini, Ustaz. Yang langkah-langkah, nah itu. Kamu ganti itu. Nilainya Shapiro-Wilknya berapa itu? 0,12. 28. Nah, tulis saja di situ. 1,28. Ya kan? Nah, berarti yang ini tadi datanya 32, kamu tulis itu. Karena banyak datanya 32, nah itu diganti. Nah, data banyak 32 yang berarti lebih kecil dari 50. Maka nilai signifikansi yang dipilih adalah Shapiro-Wilk. Yang besarnya berapa? 0,128. Nah, 0,128. Nah, ya dah. Ini itu dihilangkan itu. Yang ataunya itu, atau signifikannya 1,28 itu diganti. Diganti 0,128. Nah, setelah kita nemu nilai signifikansinya, kita kembali ke langkah 2. Kamu lihat di langkah kedua. Naik ke atas. Nah, itu kamu lihat di itu, di B. Kriteria buat pengambilan keputusan. Nah, ini kamu di sini. Tadi nilai signifikansinya adalah berapa? 0,12. Nah, berarti yang benar, yang kamu pilih H0-nya ditolak atau alternatif yang diterima? Ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak. Berarti kesimpulannya kamu ambil di bawah. Di langkah-langkah bawah. Kamu diambil di langkah-langkah bawah. Turun ke bawah. Nah, ini. Karena, kamu tulis sini. Karena nilai signifikannya adalah 0,128, kamu ganti itu. Karena nilainya adalah 1,0, yang berarti lebih besar daripada 0,05, ya toh? Karena lebih besar, ya, maka H0-nya ditolak. Nah, H0 itu tulisannya apa tadi? Artinya apa? H0? Data tidak berdistribusi normal. Nah, padahal H0-nya ditolak. Berarti yang diterima yang apa? Yang HA. HA bunyinya apa? Data berdistribusi normal. Nah, berarti kesimpulannya? Data berdistribusi normal. Udah itu. Jadi jika kamu ada perintah buktikan, ya, atau uji apakah data ini berdistribusi normal, maka lakukan langkah-langkah ini tadi dari A sampai E sehingga ditemukan kesimpulannya normal atau tidak. Sudah paham? Paham insyaallah, Ustaz. Ya, yang lain. Ada yang mau nyoba? Nah, jadi kuncinya kamu input data, tapi dalam SPSS, nah, langkahnya adalah kamu atur dulu pada
variabel view-nya. Setelah sesuai, baru kamu input. Cukup di copy paste, ya. Kita masukkan atau kita menggunakan SPSS adalah tujuannya cuma satu, untuk mencari nilai signifikan. Nah, ya, untuk mencari nilai signifikansi. Nah, tujuannya itu. Tapi nilai signifikansi ini, langkah ini adalah salah satu bagian langkah dalam serangkaian langkah menguji normalitas data. Nah, ya, window, langkah-langkah uji nomor. Nah, kita lihat ya. Jadi maksud kalian, bila ada pertanyaan, lakukan uji normalitas data. Nah, langkah-langkahnya adalah dari A sampai E. Ini langkah-langkahnya. Nah, yaitu pertama membuat hipotesis. Langkah kedua adalah membuat kriteria pengambilan keputusan. Nah, langkah ketiga adalah mencari nilai signifikansi. Ya. Mencari nilai signifikansi adalah dengan menggunakan SPSS. Sampai ketemu nilai signifikannya berapa. Ya. Setelah ketemu nilai signifikansinya, nah, ya. Setelah ketemu nilai signifikansinya, kamu kembali ke langkah B. Nah, ini nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil gitu loh. Kamu bandingkan ke dalam langkah B ini, nilai signifikansinya berapa? Ya. Nah, ini tadi nilai signifikannya adalah 1,28. Nah, jadi nilai signifikannya adalah 1,28. Nilai ini kan dari pemrograman SPSS. Kita tinggal ngambil saja. Nah, mengapa kita milih Sapir-Whorf? Ini ketentuannya. Nih, jika data, nah ini ketentuannya itu. Ini sudah menjadi ketentuannya. Jika datanya lebih besar 50, maka yang dipilih adalah Kolmogorov-Smirnov. Tapi jika datanya lebih kecil dari 50, kita pilih yang Sapir-Whorf. Nah, karena di sini di tabel tes normality ada dua tabel, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Masing-masing ada aturan kita memilihnya. Kita akan memilih nilai signifikansi pada tabel Kolmogorov-Smirnov jika datanya lebih besar dari 50. Nah, mengetahui banyaknya data dari mana? Nah, ya dari data yang kamu input itu. Yang kamu input itu ada berapa gitu di SPSS tadi.
Ya, coba ya. Kalau ingin cara cepat tanpa melihat SPS, kamu lihat di tabel ini, kolom DF. Ya, kolom DF. Di bawahnya DF nanti ada angka. Nah, coba yang Abidaroma coba tadi ditampilkan yang SPS-nya. Sudah terlihat Nah, belum? nah, ini kan kamu lihat nih, ada DF toh itu. Nih, pada tes normality ada DF, kolom DF 11 signifikan. Ya, dari situ. Ada, Ustadz. Nah, DF itu di situ ada nilai berapa DF itu? Angka berapa? 32. Nah, itulah 32 itu banyaknya data. Nah, jadi tanpa kamu melihat variabel view-nya atau data view, kamu lihat langsung di tabel itu. Tabel di situ ada tulisan DF, di bawah DF ada angka. Angka itulah banyaknya data yang ada, yang diinputkan. Ya. Karena banyaknya data 32, nah, padahal ketentuannya jika data lebih besar dari 50, kita menggunakan Kolmorov-Smirnov, tetapi jika datanya lebih kecil dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilks. Nah, tatkala kita sudah ngerti apa makna DF ini, maka kita bisa langsung milih Shapiro atau Kolmorov. Betul? Udah paham nggak? Insyaallah. Nah, jadi ini kan ada dua tabel nih, Shapiro atau Kolmorov. Wah, kita bingung milih yang mana ya? Banyak datanya berapa ya? Kamu lihat langsung aja di kolom DF. Oh, DF-nya 32 di sini. Padahal jika datanya lebih kecil dari 32, maka sesuai dengan ketentuan kita milih yang Shapiro-Wilks. Nah, yang kita cari nilai apanya? Nilai signifikansinya. Nah, setelah ketemu nilai signifikansinya, baru kita membuat kesimpulan karena, nah, itu kan. Ya, coba mana? Di langkah-langkahnya buka. Langkah-langkah uji normality. Nah, kan kita sudah ketemu nilai signifikansinya toh, yaitu 0,128. Nah, karena nilainya 0,128 berarti dia itu lebih besar daripada 0,05. Sesuai dengan langkah B, ya, maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka H alternatifnya diterima. Itu lawannya diterima. Dan kita terjemahkan apa itu alternatif. Alternatif adalah data berdistribusi normal. Sesuai dengan langkah B di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini adalah berdistribusi normal. Ya. Jadi apabila ada pertanyaan, lakukan uji normalitas data, artinya kita akan melakukan ya, langkah-langkah untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya seperti yang tadi Abidarrohman lakukan. Langkah pertama adalah membuat hipotesis. Langkah kedua adalah apa? Langkah kedua membuat
Kriteria pengambilan. Nah, pengambilan keputusan. Nah, langkah ketiga apa? Mencari nilai signifikansinya dengan menggunakan program SPSS. Itu langkah-langkahnya itu tadi. Sampai ketemu tabel test of normality. Tinggal dipilih Shapiro atau Kolmorov. Sesuai dengan banyaknya data. Ya. Setelah itu ketemu nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan H0 diterima atau ditolak. Nah. Sudah sampai sini? Ana mau izin tanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini untuk hipotesa dan kriteria pengambilan keputusan itu emang udah paten seperti ini atau kita buat sendiri, Ustaz? Udah paten itu. Udah paten. Iya, Nah, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. yang ini, yang hipotesis juga sudah paten. Ya, membuat hipotesis ini juga sudah paten. Pokoknya kalau H0 ya ada tulisan tidak. Nah, kalau H lawannya. Kemudian langkah B ini H0 ditolak jika atau HA diterima jika itu juga sudah paten. Jadi kamu tinggal nulis saja. Ya. Jadi pada akhirnya kita hanya mencari nilai signifikan karena langkah pertama, langkah kedua sudah paten. Nah, dengan nilai signifikan nanti kamu bisa menyimpulkan yang diterima itu H0 atau HA. Sudah paham? Paham insyaallah, Ustaz. Sudah. Yang lain? Insyaallah, Ada yang mau nyoba lagi? Coba, siapa yang mau nyoba lagi coba? Mu Abdurrahman, coba. Ada enggak? Khorisatun ada? Halo? Bu Lestari, ada enggak? Halo? Ada Ustadz. Ya, coba kau. Ada laptop enggak di rumah? Ada laptop? Hah? Yang sudah terprogram. Ada programnya. Pak Ustaz. Ya, mau nyoba? SPSS yang anak tuh apa ya nggak bisa berfungsi gitu kenapa Ustaz? Kenapa enggak berfungsi? Tapi udah diinstal kah? Udah Ustaz. Jadi install. Kalau udah install mestinya bisa loh. Atau diinstal ulang. Dihapus, diinstal ulang. Nah, baik. Kalau enggak ada, kita lakukan langkah-langkah uji komparasi dua variabel. Siapa yang nyoba? Uji komparasi dua variabel yang relatif.
Yang di mana Ustadz? Yang di grup WA itu kan sudah saya kirim itu. Oh, ini diketiknya aja nggak bisa Ustadz. Misalkan diketik ya Ustadz. Terus Nah, nanti keluar ini maksimum number. exited. Coba. Hmm, SPSS statistik. Ini sudah IBM padahal ya? Ada Ustadz. Iya. Coba ditulis lagi di name itu. Ya, maximum number variable exceeded. Kalau diganti baris bawahnya coba sama nggak? Ini tuh, kamu lihat itu IBM SPSS yang kanan bawah, processor is unavailable. Artinya itu minta diinstal ulang itu, belum Oh, jadi harus itu. diinstal lagi gitu Ustadz. Ya, itu minta ini belum bisa digunakan, minta diinstal Oh, ulang. Kan tulisannya unavailable. Artinya belum bisa digunakan. Kamu lakukan install ulang gitu. oh, ya nanti insya Allah coba Ustadz. Ya. Yang lain Okti, kamu sudah punya belum? Sudah, Ustaz. Sudah terinstall? Sudah. Kamu nyoba? Boleh, Ustaz. Ya, silakan. Yang uji korelasi. Uji korelasi sudah saya share tanggal 9 September. 9 November. Kamu buka? Buka WA-nya dulu. Yang tanggal 9 November. Tanggal 9 November ya. Nah, itu. Ini kita ingin uji mengkomparasikan ya. Nih, jadi ada penelitian ya, untuk mengetahui ya, apakah ada pengaruhnya ya, penggunaan metode animasi ya pada pembelajaran bahasa Arab di kelas 12 MA. Di situ sudah tertera data nilai pretest dan posttest. Setelah dan sebelum anak diberi pembelajaran dengan metode animasi dan pembelajaran bahasa Arab. Nah, nilai pretest adalah nilai tes sebelum anak diberi pembelajaran dengan menggunakan animasi.
Jadi sebelum, before. Ya. Post test adalah after, yaitu nilai setelah anak diberi pembelajaran dengan metode animasi. Kita ingin membuktikan, kita disuruh mencari apakah ada pengaruh penggunaan metode animasi ini terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk menjawab itu, ya, sudah ada datanya, tinggal kita menguji apakah ada pengaruh atau tidak. Langkah-langkahnya, yang pertama apa di situ? Ditarik ke bawah. Nah, langkah pertama apa? Membuat tuh A. Membuat apa? Membuat hipotesa. Ya, membuat hipotesa. Jadi langkah A dan B sama semuanya sama, yaitu pertama membuat hipotesa. Nah, hipotesa itu ada dua, hipotesa alternatif atau hipotesa nol. Nah, di situ hipotesisnya apa? H0-nya Ada perbedaan. Gimana Nah, Mas? iya, jadi itu, tadi H0 itu ada kata tidak kan? Berarti H0 itu dikasih tidak itu direvisi. Tidak. Kamu ganti. Tidak ada. Nah, Oh, bentar Ustaz. ya, enable-nya kamu ketik itu. Nah, terus tulis tidak ada. Tidak. Tidak ada. Yang bawah lawannya. Berarti tidaknya dihilangkan. Yang alternatifnya. Tik hilang. Nah, sudah paten kan? Pokoknya kalau H0 itu tidak ada. Kalau H alternatif adalah ada. Terus langkah kedua. Membuat kriteria pengambilan keputusan. H0 ditolak. Tulis H0 ditolak. Sama dengan tadi. Normality. Ini Diterima H0 diganti. Ditolak. Ditolak. Nah, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Lebih besar. Itu kan lebih kecil, kamu ganti nilai signifikannya lebih besar 0,05. Nah, maka karena H0-nya ditolak, maka hal alternatifnya diterimanya jika lawan dari lebih besar. Berarti ini lebih, Ustaz. ya, berarti lebih kecil. Nah, dah. Berarti kita tinggal masuk ke langkah ketiga, yaitu mencari nilai signifikansinya. Nah, ini untuk mencari nilai signifikansi, langkahnya bagaimana? Buka SPSS. SPSS. Kamu buka SPSS-nya. Sudah terlihat Ustaz? Belum. Belum. Kamu ganti. Ini. Sudah Ustaz? Nah, sudah. Nah, langkah pertama kamu ngatur variable view. Nah, kamu atur dulu variable view-nya. Sini. Pindah ke variable view. Variable view yang di bawah itu. Iya, sudah Ustaz. Ke variable itu kamu masih data view itu. Sudah variable view udah? Sudah Mana? Ustaz. Oh ya betul. Dah, sekarang tulis
apa datanya yang pertama, kolom pertama apa? Pretest. Pretest, tulis pretest. Pretest. Nah, Taruh ada nomor dan Ustaz. numerik, betul. Kemudian desimalnya, 0. nah kamu pindah ganti 0. Ya. Terus labelnya, nah, sesuai dengan nama itu, pretest. Boleh spasi di situ, pretest. Nah, terus line center, terus yang itu, yang style apa, line apa, measure ganti scale. Nah, betul. Dah itu, sudah siap berarti. Terus kolom yang kedua, post test, betul. Oke, desimalnya, labelnya. Nah, terus ya, lines-nya, Scale Ustaz. ya scale, link-nya apa, lines, posisi. Lens. Nanti ganti Oh. center itu. Nah, dah itu berarti SPS-mu sudah siap untuk di input. Nah, setelah itu kamu pindah ke data view. Nah, data view. Udah kamu copy paste itu. Yang pretest kamu masukkan, yang post test kamu masukkan. Kembali ke data soal tadi. Tinggal dikopas. Nah, sekarang yang post test. Nah, dah. Ustaz. Nah, sekarang kita mencari nilai signifikannya untuk membuktikan ini berpengaruh atau tidak. Langkahnya pertama apa di situ? Langkah C itu. Klik apa? Analyze. Analyze. Terus Comparison. mana? Ada? Udah Ustaz. Mana itu? Compare means. Ya. Terus pilih pair apa ini sampel. simple test. Nah, klik. Sudah. Ya. Nah, terus pindahkan ke langkah variabel berikutnya. Nah, seperti ini Ustaz. ya, klik aja. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua, Yang kedua ini. Terus gimana sih? dilihat langkah-langkahnya. Nah, udah. Setelah itu Ini, apa? Option. Option. Terus by analisis sudah. Continue. Terus oke. Seperti ini Ustaz. Ikuti langkah-langkahnya tadi. Sudah keluar nggak? Sudah keluar Ustaz. Kelihatan tidak? Terlihat Nah, tidak? sudah kelihatan di sini. Dicari tabel yang apa? Langkah berikutnya. Paired sample test. Nah, per sample test. Nah, terus dilihat nilainya per sample testnya. Lihat pada kolom sample test. Mana ya? Gimana sih ini? Sample test. Nah, Ya. lihat pada per sample test. Terus nilai yang dinilai mana yang diambil? Nilai signifikan. Signifikan. Nah, berarti berapa itu nilai signifikannya?
Betul, titik 0, 001 nol ya nol berarti nol ya koma berarti nol nol satu. betul. Nilai seiring adalah 0,01. Nah, kamu telah ketemu nilai signifikansinya, kamu lihat kembali kepada langkah B itu, dikonsultasikan Langkah B pengambilan keputusan. berarti 0,001 lebih besar atau lebih kecil? lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil artinya apa? HA diterima. HA diterima. Artinya HA apa? HA itu apa tadi? Hipotesis alternatif. Ya, Gitu ya. apa artinya? Oh, ada perbedaan prestasi kemampuan Nah, berbicara dengan bahasa Arab. Jika nah, pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode animasi pada siswa kelas 11 MAICBB. nah, itu berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu tadi. Iya, apa? Kesimpulannya adalah ada perbedaan antara kemampuan berbicara dengan bahasa Arab pada siswa kelas 11 MAICBB tahun Nah, 2025-2026 sebelum dan sesudah digunakan metode pembelajaran dengan animasi. pintar. Udah pintar kamu. Berarti kesimpulannya ada perbedaan. Nah, atau ada pengaruh, kan? Ada pengaruh penggunaan metode animasi pada pembelajaran bahasa Arab kelas 11 MAICBB. Udah, kamu sudah bisa membuktikan bahwa penelitian ini adalah kesimpulannya ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Berarti kamu soal pertama jawabannya apa? Lihat di soalnya. Hah? Gimana Ustaz? Kamu lihat soalnya. Soal itu, soal pertama apa? Soal pertama, apakah ada pengaruh atau perbedaan prestasi? Berarti jawabannya ada. Nah, ya tulis berarti kamu jawabannya ada. Tapi untuk menjawab ada, kan bukan kamu langsung menjawab ada, tapi ada langkah-langkah sehingga Iya. memberi kesimpulannya adalah ada. Paham? Iya, Ustaz, insya Allah. Ya, jadi kamu lihat pertanyaan itu, kamu boleh aja jawab ada atau tidak ada. Tapi kan ditanya loh, kamu itu jawab ada alasannya apa, tidak ada alasannya apa. Oh, Ustaz, aku tadi ada karena saya mimpinya semalam ada jawabannya. Misalnya itu. Jangan seperti itu. Ada karena aku sudah ngecek menggunakan program SPSS dan kesimpulannya adalah ada pengaruh. Oke, udah ngerti? Insya Allah, Ustaz. Sudah ngerti. Udah. Nah, sekarang pertanyaannya pengaruhnya kuat atau lemah ini? Pertanyaan B. Untuk mengetahui ini kuat atau lemah, ya. Ini belum ada ya? Nah ini. Ustaz, ini share screen lagi, Ustaz. Ya, untuk jawaban kedua. Jawaban kedua, sebentar, Ustaz. Menggunakan tabel yang mana? Tuh, lihat. Jawaban yang kedua, sudah terlihat belum, Ustaz? Belum. Nah, jawaban kedua. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaan kedua.
Pertanyaannya, seberapa kuat pengaruh penggunaan metode animasi pada pembelajaran bahasa Arab terhadap prestasi Nah, kemampuan berbicara dengan bahasa Arab pada siswa kelas 11? nah, berarti kan pertanyaan seberapa kuat. Nah, untuk menjawabnya, kamu lihat pakai tabel yang mana? Kamu lihat di situ. Tabel Oke, yang, Pirate Sample Correlation. Paired Sample Correlation. Nah, itu gimana bunyinya di situ? Korelasinya Pirate Sample korelasinya 0,151 sesuai data. Nah, kamu lihat tadi paired sample correlation-nya pada tabel sample correlation 0,151. Nah, setelah ketemu nilai nilai correlation-nya, nilai 0,151, kemudian kamu konsultasikan dalam tabel korelasi. Nah, 0,151 masuk dalam kategori yang mana? 0,151. Nah, Sangat rendah berarti Ustaz. sangat Sangat rendah. rendah. Jadi kesimpulannya, Kesimpulannya, pengaruh penggunaan metode animasi pada pembelajaran bahasa Arab sangat rendah. Gimana ya. sih? Nah itu kamu tinggal Terhadap baca itu. terhadap kemampuan berbicara Nah, bahasa Arab pada siswa kelas 11 adalah sangat rendah. nah, jadi walaupun ada korelasi, tapi korelasinya sangat rendah. Ya. Jadi untuk menjawab ini ada korelasi atau ada pengaruh atau tidak, menggunakan paired tadi, ya, yang menggunakan tabel yang paired sample test. Ya. Tapi untuk mengetahui seberapa kuatnya, pakai tabel yang paired sample correlation. Dan dilihat kolom korelasinya. Sudah sampai sini? Sudah Ustaz, insya Allah. Paham ya? Insya Allah Ustaz. Sudah. Baik, sekarang yang ketiga itu menguji tadi korelasi komparasi. Sekarang yang korelasi. Yang korelasi. Kamu lihat yang sudah saya share juga itu yang korelasi mana. Uji korelasi ini. Yang saya share tanggal 22 November. Siapa yang mencoba? Berliana. Udah punya belum kamu? Atau An-Najma? An-Najma udah punya? Halo? Belum. Sofi, kamu udah punya belum? Pilihan give ada nggak ada? Khorisatun? Ada Khorisatun? Belum Ustadz. Belum punya? Belum. Atika Roma? Udah punya belum? Atika? Belum. Eka? Luvia? Iya Ustadz. Kamu udah punya SPSS di laptopmu? Belum Ustadz. Belum. Eka? Nah Ustadz. Belum.
Belum punya, Kamu Ustaz. belum punya? Belum. Oh, Berlian, kamu udah punya belum? Ustaz, Afwan. Berarti untuk UAS nanti wajib semua punya SPS ya, Ustaz? Iya. Nah, waktunya cuma 100 menit. Soalnya ada 3. Uji normalitas, uji korelasi, uji komparasi. Baik, Ustaz. Nah, Nabila, udah punya belum? Udah, Ustaz. Sudah? Nah, kamu nyoba Udah, nah. Ustaz. Kamu coba. Yang uji korelasi. Pakai materi yang sudah saya kirim, di tanggal nih, Monday, hari Ahad kemarin. Tanggal 30 uji korelasi itu. Ya, kamu buka itu, uji korelasi. Sudah terlihat, Ustaz. Ya, lihat. Nah, ini apa ini? Nabila, kok double hilangin itu? Tadi, coba. Uji korelasi. Pakai datanya itu, gender dan prestasi belajar. Jadi ini dihapus semua, Ustaz. Ya, coba buka Nabila. Itu dihapus dulu itu, diganti space-nya. Ganti new. File new. File, oke. Klik new. Oke. Klik new. Biasanya apa, Ustaz? Data. Klik new-nya itu. Data ya, Ustaz. Ya, kamu klik new dulu. Biar ada. Udah, Ustaz. Sudah. Itu belum nampil ya? Udah. Buka yang new-nya itu. Oke, sudah, Ustaz. Kan bikin tabel baru itu. Ini, Ustaz. Nah, betul. Nah, kolom pertama apa itu di soalnya? Kolom pertama apa bunyinya? Bentar.
di datanya itu. Kamu lihat. Yang pertama, membuat hipotesa, Ustaz. Enggak, ya hipotesis betul. Dan hipotesisnya bunyi apa? Kenapa tuh? Bunyinya apa hipotesisnya? Halal adalah tidak ada hubungan antara Nah, variabel dan Y. ya, terus? A ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, variabel X itu apa? Variabel X itu Kamu lihat di tabelnya, tabel yang sudah tabel datanya. Di bawah itu, datanya itu. Tabel data, tabel gender dan prestasi. Berarti variabel X-nya apa? Apa? Nabila? Situ ada itu. Variabel X adalah, situ ada bunyi. gimana? Nah, gender apa prestasi variabel X-nya itu? Gender kan, Ustaz? Ya, apa? Gender apa prestasi? Variabel X-nya? Gender, Ustaz. Nah, gender kamu tulis. Variabel X-nya gender pada SPSS tadi. Kamu kembali ke SPSS. Ke SPSS. Nah, kamu tulis. Variabel X-nya ada gender. Kamu tulis. Gender aja, Ustaz, atau variabel Iya. X. Enggak, langsung aja. Gender. Pakai G. Gender itu. Ya, gender. Nah, ada. Type-nya kamu enter. Enter aja. Tik. Nah, type-nya apa? Type-nya kamu atur type dulu. Type. Kalau gender itu bilangan atau huruf. Berarti pakainya apa kalau gender? Gender itu huruf. Berarti pakainya string. Oh, ini. Pilih yang string. Nah, betul. Oke. Nah, betul. Udah Terus string. labelnya gitu. Nah, label gender juga. Nah, itu sudah nominal. Sudah betul. Gender kan data nominal gitu. Oh, iya. Nah, terus tabel kedua adalah prestasi. Tulis prestasi belajar.
Ini type-nya numerik, Ustaz. Iya, tab-nya numerik. Kan prestasi kan angka toh? Iya. Nah, ya ada. Ganti. Kalau angka berarti scale. Nah, ada. Tinggal kamu pindah ke data view. Nah, kamu input datanya yang gender dulu. Kamu lihat tadi di copy paste pada kolom gender. Ada? Ada mana? Kamu kopas saja. Nah, kopas. Tik. Yang kolom gender. Itu kamu kursornya kasih di angka 1 bawah gender itu. Nah, klik itu. Nah, kemudian kamu kopas. Kamu tempatkan di situ kursornya. Klik. Klik di situ. Klik. Nah, terus kamu kopas. Itu variable view. Nah, kamu kopas. Nah, udah. Kan? Iya, betul udah. Nah, sekarang kita itu yang 600 ganti itu. Nah, betul. Nah, kita berarti tinggal mencari langkah-langkah dalam mencari nilai signifikansi untuk studi korelasi. Langkah pertama apa? Setelah kamu masukkan, ketik apa? Klik apa? Analyze. Analyze. Kamu betul. Klik analyze. Mana analyze? Dari yang analyze. Itu dulu di atas itu. Nah, klik analyze. Analyze, mana analyze? Tuh, di deretnya. Nah, itu. Terus setelah analyze, klik apa? Descriptive statistik. Deskriptif statistik. Terus pilih. Terus pilih cross type. Nah, mana? Cross tab. Ada enggak? Situ. Nah, terus klik aja. Nah, terus pindahkan. Pindahkan gender ke kotak row. Nah, kamu pindahkan. Terus yang satu. Terus pindahkan prestasi belajar ke kotak kolom. Oke. Terus. Klik statistik. Nah, klik statistik. Terus pilih. Klik apa? Square. Mana? Pilih yang mana? Square. Ada enggak? Oh ini. Paling Nah. atas. Constraint contingency.
Nah, yang ini. Terus klik continue. nah terus Itu oke Ustaz. nah oke. Ikuti aja itu. Nanti kamu lihat hasilnya kayak apa. Dulu cari Cari yang tabel yang apa situ. symmetric measure. Nah, cari tabel yang punya Ini symmetric measure. Nah, terus dicari nilai signifikansinya. Berapa nilai signifikansinya? 400. 0 koma itu. Oh iya, 0,416. 41. Nah, ketemu kan? Berarti nilai signifikansinya adalah 0,416. Nah, kemudian kamu lihat di langkah B. Itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Ya, itu kan 0,416 itu lebih besar daripada 0,05. Iya. Nah, berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti H0-nya gimana? Berarti H0-nya diterima. Nah, Artinya diterima. tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada hubungan antara variabel X yaitu gender dan Y prestasi belajar. Nah, ada itu. Berarti kamu sudah bisa menyimpulkan bahwasanya hasil penelitian ini tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Ya, ada itu. Udah ya, kejawab semua. Jazakallah khairan, Nabila. Pintar kamu. Sudah, Mas sekalian? Saya kira udah. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Tinggal kalian nanti siap-siap UAS. Nah, menggunakan SPSS. Soalnya ada 3. Nah, apakah normal? Apakah ada korelasi? Apakah ada pengaruh? Pertanyaannya itu. Nah, yang semuanya untuk menjawabnya bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan firasat, tapi berdasarkan langkah-langkah uji korelasi, uji normalitas, dan uji komparasi. Sudah? Waktunya 100 menit ya. Dan dikumpulkan waktu itu juga. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan yang ke-15 ini. Saya selaku pribadi mohon maaf apabila selama mengawal teman-teman semua mahasiswa semester 3 PPA Ditma dalam mata kuliah statistika pendidikan ini. Nah, apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan kalian semua bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Insyaallah bi'idznillah ta'ala. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khair, Ustaz.